Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Risti Lesyani Putri, mahasiswa jurusan Keperawatan Gigi kelas alih jenjang, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang. Saat ini saya berada di kediaman Bapak Agus Tripurtanto dengan data anggota keluarga Bapak Agus Tripurtanto sebagai kepala keluarga, Ibu Dewi Lupiati sebagai istri, Dea Arko Putro sebagai anak, dan Dea Septi Pratiwi sebagai anak. Tujuan keberadaan saya di sini adalah ingin melakukan penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut kepada keluarga Bapak Agus Tripurtanto. Baik, Bapak Ibu, kemarin setelah saya lakukan pemeriksaan dan saya lakukan pengolahan data, didapatkan prioritas masalah dalam keluarga ini dinamakan lubang gigi. Maka dari itu saya di sini memberikan materi tentang lubang gigi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Rizky Lesyani Putri, saya mahasiswa jurusan Keperawatan Gigi Politeknik Kesehatan Semarang. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagian penampang gigi. Di sini gigi terdiri dari dua bagian, yang terlihat di atas gusi dinamakan mahkota, kemudian yang di bawah gusi dinamakan bagian akar. Kemudian jika dilihat bagian putih yang nampak pada gigi kita ini dinamakan email. Bagian kedua dinamakan dentin dan bagian ketiga dinamakan pulpa. Pada ruang pulpa ini terdapat pembuluh saraf dan pembuluh darah, dan terdapat bagian sementum di mana itu merupakan melekatnya gigi dengan bagian penyangga gigi. Selanjutnya, di sini apa itu lubang gigi? Lubang gigi merupakan rusaknya jaringan keras gigi yang disebabkan oleh asam yang dihasilkan oleh bakteri karena melekatnya sisa makanan pada permukaan gigi. Contohnya seperti ini. Selanjutnya adalah penyebab lubang gigi ada 4, yaitu permukaan gigi, makanan, bakteri, dan waktu. Tanpa keempat faktor ini, maka lubang gigi tidak akan terbentuk. Kenapa permukaan gigi yang pertama? Itu karena rata-rata permukaan gigi itu memiliki lekuk-lekuk atau ceruk-ceruk yang jika ada sisa makanan yang menempel, itu sulit dibersihkan dengan menggunakan sikat gigi. Yang kedua, sisa makanan yang melekat yang tidak segera dibersihkan. Kemudian bakteri, karena di mulut kita ini terdapat bakteri. Kemudian yang keempat adalah waktu. Seiring berjalannya waktu, dengan ketiga faktor ini, maka sisa makanan yang menempel pada permukaan gigi tersebut akan diolah oleh bakteri. Selanjutnya adalah proses lubang gigi. Biasanya yang pertama ditandai dengan white spot atau titik hitam. Kemudian yang kedua sudah mencapai bagian email. Yang kedua ini merupakan karies mencapai bagian dentin. Biasanya ditandai dengan rasa ngilu yang disebabkan oleh makanan atau minum minuman dingin. Kemudian yang ketiga ada karies mencapai pulpa. Biasanya dirasakan dengan rasa sakit. Akibat dari lubang gigi ini, yang pertama gigi ngilu. Biasanya sudah mencapai bagian email. Kemudian sakit gigi atau giginya sudah sakit banget. Kemudian yang ketiga sumber infeksi, di mana terdapat banyak bakteri pada lubang gigi tersebut. Yang keempat pembengkakan gusi. Pada pembengkakan gusi ini terdapat dinamakan abses. Biasanya isinya merupakan nanah jika dikempeskan. Kemudian yang kelima yaitu hilangnya gigi jika gigi sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Untuk penanggulangannya, yang pertama dapat dilakukan penambalan jika gigi tersebut masih dapat dipertahankan. Biasanya dilakukan perawatan saluran akar jika sudah mencapai bagian ruang pulpa. Yang kedua dapat dilakukan pencabutan jika gigi sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Yang terakhir yaitu pencegahan lubang gigi. Yang pertama dapat dilakukan dengan cara sikat gigi 2 kali sehari, yaitu setiap pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Yang kedua mengurangi makanan kariogenik, yaitu makanan yang melekat dan yang manis. Dan yang ketiga adalah rutin periksa ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Terima kasih. Sekiranya di sini penyuluhan saya. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada. Sudah jelas, Dok. Ya, terima kasih.
Saya harapkan setelah mendapatkan penyuluhan dari saya ini, Bapak dan Ibu serta keluarga dapat menjaga kesehatan giginya lebih rajin lagi, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulutnya masing-masing. Terima kasih. Itulah tadi penyuluhan saya terhadap keluarga Bapak Agus tentang kesehatan gigi dan mulut. Semoga bermanfaat bagi kesehatan, khususnya kesehatan gigi dan mulut. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.